Gangguan bipolar jika dilihat sekilas mungkin akan dicap sebagai terlalu lebay atau hanya sekedar mood swing. Namun, bipolar disorder benar-benar nyata dan sangat mengganggu penderitanya. Lalu, apa sih gangguan bipolar itu? Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan drastis pada suasana hati. Penderita gangguan ini akan mengalami dua fase hati yang berlawanan, yaitu fase mania, di mana penderita bisa merasa sangat gembira atau euforia. Kemudian, yang kedua ada fase depresi, di mana penderita berubah menjadi sangat sedih dan tidak bergairah. Fase-fase ini bisa berlangsung selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Jika dalam fase episode mania, penderita bipolar akan merasa hiperaktif, seperti energi berlebihan, seringkali berbicara cepat, memiliki rasa percaya diri tingkat tinggi, bahkan bertindak lebih nekat dari biasanya. Namun, hal sebaliknya terjadi pada fase depresi. Penderita bipolar akan merasa lesu, tidak bergairah, dan jarang berbicara. Tidak hanya itu, penderita juga merasakan sedih yang berkepanjangan dan sulit untuk berkonsentrasi. Hal ini membuat penderita kesulitan untuk menjalankan aktivitasnya dengan baik. Bipolar memiliki beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama ada gangguan bipolar 1. Penderita akan mengalami setidaknya satu episode ekstrim tertinggi, yaitu episode mania, yang durasi waktunya berlangsung selama lebih dari 1 minggu. Yang kedua, ada gangguan bipolar 2. Penderita umumnya mengalami episode depresi dan episode hipomania, yakni episode mania dengan tingkat keparahan lebih rendah. Yang ketiga, ada gangguan siklotimik. Gangguan ini lebih ringan dari bipolar 1 dan bipolar 2. Penderita akan mengalami episode hipomania dan depresi secara teratur selama minimal 2 tahun. Yang keempat, ada bipolar campuran. Penderita mungkin merasa sedih atau putus asa, tetapi pada saat yang sama juga sangat bersemangat. Yang kelima atau yang terakhir ada rapid cycling bipolar. Kondisi di mana penderita mengalami 4 atau lebih episode, seperti episode depresi, mania, campuran, atau hipomania dalam kurun waktu 1 tahun. Hal inilah yang disebut bipolar siklus cepat. Kondisi ini memungkinkan penderita mengalami perubahan dari episode mania menjadi episode depresi setiap bulan, setiap minggu, atau bahkan setiap hari. Selanjutnya, kita masuk ke penyebab bipolar. Yang pertama, ada faktor genetik dan keturunan. Seseorang yang punya riwayat keluarga dengan gangguan bipolar lebih berisiko untuk mengalami gangguan ini. Penyebab yang kedua yaitu ketidakseimbangan kimia di otak. Adanya ketidakseimbangan neurotransmitter, yaitu kimia otak yang mengatur suasana hati dan perilaku, sehingga hal ini bisa memicu bipolar. Yang ketiga ada stres berat dan trauma. Terkadang masih banyak orang yang belum mampu mengelola stres dengan baik. Selain itu, banyak orang yang memiliki pengalaman yang buruk, sehingga menyebabkan trauma. Kemampuan mengelola stres dan trauma yang dimiliki seseorang dapat memicu terjadinya gangguan bipolar. Lalu, bagaimana sih cara menangani penderita bipolar? Caranya cukup mudah sekali. Hal ini bisa dilakukan dari diri kita sendiri untuk bisa konsisten melakukannya.
yakni melakukan aksi sadar untuk bipolar. Apa sih sadar itu? S. Stop stigma dan diskriminasi. Jadi, kita tidak boleh berpandangan buruk mengenai para penderita gangguan bipolar. Selain itu, kita juga tidak boleh membeda-bedakan mereka atau melakukan diskriminasi. A. Ajak bicara dengan empati. Yuk, sebagai sesama manusia, sudah seharusnya untuk menjadi pendengar yang baik, serta mengajak bicara para penderita, agar diri mereka merasa lebih baik dan bersedia untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi. D. Dukung dengan kesabaran. Jangan lupa, setelah mendengar keluh kesah mereka, cobalah untuk validasi dan berikan motivasi kepada mereka sebagai bentuk dukungan kita dengan harapan mereka bisa bangkit dari keterpurukan. A. Arahkan ke bantuan profesional. Jika sekiranya tidak bisa memberi saran, maka kita bisa mengarahkan mereka untuk meminta bantuan kepada ahlinya, seperti ke psikiater. R. Rangkul dengan kasih sayang. Semua manusia butuh yang namanya kasih sayang. Sudah sepatutnya semua orang memiliki orang-orang yang sayang terhadap mereka. Seperti halnya para penderita bipolar. Mereka hanya butuh sosok yang perhatian kepada mereka untuk selalu mendengarkan mereka dengan penuh kasih sayang. Jadi, yuk mulai sadar. Kalau bukan dari kita, siapa lagi yang mau memulai? Dan jangan lupa untuk segera konsul ke tenaga profesional jika sudah merasakan tanda-tanda seperti yang telah disebutkan tadi. Yuk lebih sayangi diri, jangan sampai self-diagnose ya.